Salam Patunggilan. Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi semua. Majelis Jemaat GKJW Lumajang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat membangun ibadah bersama-sama di tengah keluarga kita. Tentunya situasi yang saat ini masih sedang terjadi tidak mengurangi semangat kita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada hari ini, Minggu 6 Desember 2020 merupakan ibadah perjamuan kudus masa raya Natal. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joni Sukohadi dan anggota majelis yang bertugas. Ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, perayaan Natal anak dan remaja akan dilaksanakan pada hari Minggu 13 Desember 2020 pukul 11 siang. Perayaan ditayangkan secara online. Kedua, perayaan Natal di Pepantan Bades akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Desember 2020 pukul 18 WIB. Perayaan dilaksanakan secara langsung atau tatap muka. Berikutnya, perayaan Natal di Pepantan Dampar akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Desember 2020 pukul 11 WIB. Perayaan dilaksanakan secara tatap muka atau langsung. Selanjutnya, perayaan Natal di GKJW Lumajang akan dilaksanakan pada hari Kamis 24 Desember 2020 pukul 17 WIB. Perayaan ditayangkan secara online. Dan berikutnya berita kelahiran. Telah lahir seorang bayi laki-laki pada hari Jumat 13 November 2020 diberi nama Novanda Putra Karunia, anak ketiga dari Bapak Lestari Agung Sanyoto dan Ibu Yuli Andayani. Seluruh warga GKJW Lumajang mengucapkan selamat berbahagia, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saat ini kita akan melaksanakan ibadah perjamuan kudus masa raya Natal masih secara online. Berikut akan kami sampaikan tutorial untuk mengingatkan kembali ketika Bapak Pendeta mengatakan semuanya telah tersedia, maka sekarang makanlah. Bapak Ibu boleh mengambil hosti, ya, membuka. Oke, lalu memakan dengan penuh ucapan syukur. Dan ketika Bapak Pendeta mengatakan semuanya telah tersedia, maka sekarang minumlah. Bapak Ibu dipersilahkan membalik hosti yang tadi, kemudian membuka, ya, lalu meminum anggur dengan penuh ucapan syukur. Bapak Ibu Saudaraku, kami persilahkan bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita kita awali ibadah kita dengan mengagungkan nama Tuhan dari pujian Kidung Jemaat 13 ayat 1 dan 2. Allah Bapa Tuhan. Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan
lagi, Kaulah juru selamat kami. Kita masuk dalam saat teduh. Baiklah hati dan pikiran kita kiranya menyampaikan yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Tema ibadah perjamuan kudus masa raya Natal ini adalah setia dan berjaga-jaga menanti kedatangan Kristus. Mari kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat nomor 76 bait 1 dan 2. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun perintahlah, dan demi kurban darah-Mu berilah damai yang bakal. Firman Tuhan yang akan kita baca dan yang akan kita dengarkan bersama-sama terambil dari Markus 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Namun sebelumnya marilah kita mohon terang dan kekuatan kepada Tuhan dengan kita berdoa, dan setelah kita berdoa kita pujikan Kidung Jemaat 59 bait 1 dan yang kedua. Bersabdalah Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa. Allah Bapa Tuhan yang ada di sorga, Sang sumber kehidupan dan Sang sumber berkat, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan Allah Roh Kudus, Sang Pemberi terang kehidupan. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama sungguh bersyukur kepadamu atas segala berkat yang telah Engkau curahkan kepada setiap kami di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terlebih pada hari ini,
Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, urapilah setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mengerti, memahami, dan mewujud nyatakan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Bapak Pendeta Joni Sukohadi yang akan menaburkan firman-Mu, berilah tuntunan, berilah terang, dan berikanlah roh hikmat, kebijaksanaan, dan pengertian, sehingga apa yang disampaikan hanyalah bersumber kepada Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa kami ini kami panjatkan. Amin. Mari kita bersama-sama bernyanyi menggunakan Kidung Jemaat 59 ayat 1 dan 2, bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Markus 1 ayat 1 sampai dengan ke-8, demikian bunyinya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Sampai di sini pembacaan firman. Yang disebut berbahagia ialah siapapun yang mendengar, terlebih yang mau memelihara firman Tuhan untuk hidupnya sehari-hari. Amin. Amin, amin, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khotbah pada ibadah hari ini berjudul Setia dan Berjaga-jaga Menanti Kedatangan Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap rumah, setiap keluarga pasti pernah menerima tamu. Kalau ada tamu, pasti tuan rumah akan menemui mereka. Jika yang dicari tidak ada, misalkan yang dicari adalah suaminya, tapi suaminya sedang bepergian, maka si istri akan mempersilahkan tamu itu untuk duduk. Dan kemudian si istri akan
melakukan banyak hal, antara lain menyediakan minuman. Harapannya supaya di dalam tamu itu menanti kedatangan suaminya, tamu itu tetap bisa nyaman dan tenang sambil menunggu kedatangan suami yang ingin ia temui. Sedangkan ketika suaminya datang, maka istri akan mundur pelan-pelan dan mempersilahkan suami yang gantian untuk menemani tamu. Jadi perannya istri ini hanya mempersiapkan supaya sang tamu itu tetap kerasan menanti kedatangan suaminya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan ini kita sungguh dibuat takjub dengan ketokohan Nabi Yohanes. Dia sesungguhnya adalah sosok penting, tetapi dia sendiri menganggap dirinya bukanlah sosok yang penting. Dia laksana seorang istri tadi yang tugasnya adalah mempersiapkan. Dia bukan hanya mempersiapkan dirinya sendiri, tapi juga mempersiapkan orang lain untuk bisa menemui tokoh yang sangat diharapkan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yohanes mempersiapkan dirinya dan mempersiapkan umat untuk bisa menerima sosok yang sangat penting, tamu yang sangat penting, yang sangat diharapkan. Maka di dalam mempersiapkan itu semua, Nabi Yohanes juga mengingatkan kepada nubuat-nubuat Nabi sebelumnya akan kedatangan orang yang maha penting, yaitu Sang Mesias. Maka dia tidak hanya berseru-seru, tapi juga mempersiapkan secara totalitas dalam persiapan yang lahir batin. Karena itulah penyampaian kabar, persiapkan akan karya Allah menjadi hidup dan diterima oleh umat. Saudara-saudara, perjamuan Kudus Advent merupakan sebuah penghayatan umat untuk benar-benar mempersiapkan Kristus yang datang menyapa manusia dengan kesederhanaan dan bahasa cinta yang total. Bersama mari kita mempersiapkan bukan dengan kesombongan kita, tetapi mari kita bersama mempersiapkan dengan kesederhanaan dan kerendahan hati. Dan kita sungguh kagum dengan ketokohan Yohanes. Dia adalah sosok yang mewujudkan berita sukacita itu total dalam kehidupannya, bukan hanya dengan kata-katanya, tetapi dengan keseluruhan hidupnya. Dia menyampaikan bukan dengan arogansi dan kesombongan, namun menyampaikan dengan kerendahan hati, nuansa penyangkalan diri, penyerahan, ketidakangkuhan, telah membuat apa yang disampaikannya bisa diterima oleh orang-orang pada masa itu. Dia berusaha menghubungkan manusia dengan sosok yang jauh lebih istimewa dari dirinya. Sosok itulah yang dibutuhkan oleh semua orang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka semua akan menamakannya Immanuel. Mari kita mempersiapkan diri
yang pada hakikatnya juga mempersiapkan orang lain supaya semuanya setia dan berjaga-jaga menanti kedatangannya. Amin. Haleluya. Amin. Saat teduh bagi kita. Urapilah kami semua ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh bisa mempersiapkan diri kami. Bersyukur kalau persiapan kami juga boleh mempersiapkan sesama kami yang lain, supaya juga ikut bersama-sama setia dan berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Kristen di seluruh penjuru dunia, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan kembali duduk. Saudara-saudara, tidak lama lagi kita akan merayakan peristiwa kedatangan Tuhan melalui Hari Raya Natal. Maka sudah selayaknya lah jika kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, yakni dengan cara mengenang karya penyelamatan Allah melalui sengsara, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab peristiwa Natal tentu tidak akan mempunyai makna apa-apa tanpa adanya peristiwa Paskah. Sehingga Rasul Paulus menegaskan kepada kita, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. 1 Korintus 15 ayat 17. Oleh sebab itu, marilah kita sambut kedatangan Tuhan Yesus ini dalam suasana sukacita dengan merayakannya dalam perjamuan kudus. Kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat nomor 85 bait yang pertama. Ku song-song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana ke surya hidupku. Kiranya kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Saudara-saudara, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui
perjamuan kudus masa raya Natal. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Jemaat, mari kita bernyanyi dengan Kidung nomor 305, bait 1 dan 2. Mengasihi Yesus Tuhanku, penghibur kalau hatiku gelisah, yang melepaskan orang dari susah. Wahai jiwaku, puji Tuhanmu. Ku mengasihi Yesus penebus, olehnya Taurat tak mengutuk langit. Lunaslah sudah utang yang ditagih, dosa dihapus, darah yang kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita berdoa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan hendaklah engkau mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada para murid-Nya sambil bersabda, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Semuanya telah tersedia, maka sekarang makanlah. Setelah makan roti bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil cawan, menuangkan anggur, lalu memberikan kepada para murid-Nya sambil bersabda, "Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku."
Semuanya telah tersedia, maka sekarang minumlah. Saudara-saudara, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan dengan sukacita, sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama mengumpulkan persembahan syukur kita sebagai rasa syukur atas berkat-berkat Tuhan yang sudah dilimpahkan atas kehidupan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 54 ayatnya yang ke-8 yang demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Amin. Kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi lagu dari Kidung Jemaat 119, baitnya yang pertama. Hai dunia gembiralah. Gembiralah dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus, hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Kita masuk di dalam doa syafaat. Nanti doa syafaat ditutup dengan bernyanyi dari Kidung kontekstual nomor 143, Doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Dalam sukacita kami merayakan perjamuan kudus ini Tuhan, kami bersama-sama mengungkapkan rasa syukur melalui persembahan yang telah kami satukan, kami kumpulkan. Kiranya semuanya berkenan bagi kemuliaan nama-Mu, dan berkatilah persembahan kami. Kiranya persembahan kami sungguh manfaat untuk kehidupan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah pula saudara kami yang ditugaskan untuk mengelolanya. Biarlah persembahan ini sungguh-sungguh dapat dikelola dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk segala upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak di dalam rangka melakukan pencegahan
terhadap penyebaran virus corona COVID-19 dan berbagai upaya yang diselenggarakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, juga Dinas Kesehatan, dan berbagai keilmuan yang mendukung untuk perjuangan mendapatkan untuk imunisasi pencegahan COVID-19, kiranya Tuhan sertai, Tuhan berkati sehingga semuanya akan membawa hasil, sehingga tidak lama lagi dunia akan diberikan dengan hasil penemuan yang sungguh menakjubkan berupa imun untuk mengatasi wabah penyakit yang disebabkan virus corona. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya tetap Tuhan pelihara, supaya bangsa dan negara kami tetap bersatu, tetap bersekutu di dalam kehidupan yang utuh dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan lindungi para pemimpin negeri kami, supaya boleh berjuang untuk mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan di seluruh jajaran gereja di muka bumi, khususnya di dalam pelayanan di jajaran GKJW, baik di tingkat jemaat, tingkat majelis daerah, maupun se-GKJW. Kiranya Tuhan sertai semuanya, sehingga di masing-masing tingkat itu semuanya dapat berjalan dengan lancar, baik yang secara langsung maupun melalui media online. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan pelayanan GKJW, khususnya dalam rangka perayaan Natal tahun 2020, dimanapun adanya kiranya Tuhan senantiasa menyertai umat Kristiani di seluruh penjuru bumi, hingga mereka semua boleh bersukacita di dalam merayakan Natalnya. Khususnya di Jemaat Mulu Majang ini, Tuhan berkati setiap rencana yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yaitu perayaan Natal untuk anak dan remaja tanggal 13 Desember, demikian pula Natal umum pada tanggal 24 Desember. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan lindungi, semuanya dapat berjalan dengan baik dan membawa sukacita kepada seluruh warga jemaat. Kami juga berdoa untuk perayaan Natal yang dilaksanakan di Pepandan Bades, juga di Pepandan Dampar, kiranya juga semua di dalam penyertaan kasih Tuhan, dan warga jemaat di tempat itu juga boleh merayakannya dengan penuh sukacita. Inilah Tuhan, seru doa kami. Keseluruhannya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doa Bapa kami. Bapa
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih. Dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini. Bersiap dan berjaga-jagalah menanti kedatangan Kristus. Teruslah berdoa dan setia menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai saudara. Kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 120, bait yang pertama. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih. Mari kita semua mohon berkat kepada Tuhan. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan serta damai sejahtera, senantiasa memberkati dan menuntun langkah hidup saudara-saudara kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 474 bait yang pertama. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan.